Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Tarawiyah dengan NIM 2022302026, Prodi Teknologi Informasi, dengan judul proyek akhir implementasi RESTful API pada aplikasi manajemen data karyawan menggunakan Node.js dan Express. Adapun pembimbing pertama saya yaitu Bapak Ihsan Eskom MT MSc, dan pembimbing kedua saya Ibu Ramadhani Eskom MT CITPM. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan website dari proyek akhir saya. Home view-nya atau landing page itu ada form login. Nah, kalian di sini hanya menggunakan satu pengguna yaitu admin. Jadi kan admin belum punya akun, jadi dia register terlebih dahulu. Ini kita bisa klik register. Nah, di sini isi data register. Misalnya kita buat adminnya elnim. Nah, emailnya ini, terus kita isi password dari admin untuk login nanti. Nah, terus konfirmasi passwordnya harus sama dengan password yang kita isi sebelumnya. Nah, setelah itu kita bisa klik register. Nah, karena registrasinya berhasil, jadi dia tadi keluar pesan registrasi berhasil. Selanjutnya admin login tadi dengan username elnim.habibi, password sesuai yang kita isi pada register. Kemudian kita klik login. Nah, login juga berhasil. Nah, di sini admin bisa melihat dashboard untuk aplikasi manajemen data karyawan. Jadi ketika pertama kali login, ini adalah tampilan yang ditampilkan, yaitu tampilan dashboard. Jadi admin bisa melihat ringkasan dari jumlah data-data karyawan. Di sini ada karyawan, guru, wali kelas, dan lain-lain. Nah, misalnya admin klik tombol karyawannya, jadi dia otomatis mengarah ke halaman karyawan yang berisi tabel dengan list nama-nama karyawan. Nah, di sini ada filter untuk cari nama karyawan. Terus ini ada filter untuk mencari gender. Misalnya kita mau gender laki-laki saja. Nah, ketika kita filter, jadi otomatis hanya gender dengan laki-laki saja yang muncul. Kalau ini status gitu juga, Canon PNS, divisi juga, divisi guru misalnya. Nih, jadi yang tampil divisinya hanya guru saja. Nah, di sini kita bisa menambah karyawan. Kita klik tombol tambah karyawan. Misalnya kita tambah namanya jenis kelamin, kita bisa pilih perempuan, email, selanjutnya nomor HP, ini contoh saja, terus alamat misalnya, dan kita di sini bisa pilih status kepegawaian, itu misalnya kontrak, divisinya misalnya guru. Nah, di sini jabatan kita bisa pilih lebih dari satu. Jadi kita bisa pilih guru mapel karena dia kan divisi guru. Jadi kita tambah. Nah, sini karyawan berhasil ditambahkan. Kita akan lihat review tadi apakah dia bertambah. Nah, ini review yang tadi kita tambahkan. Di sini kita juga bisa mengedit data karyawan. Kita bisa edit misalnya nomor HP, atau kita edit email atau alamat. Misalnya kita ubah alamat, kita simpan perubahan. Nah, di sini karyawan berhasil diperbarui. Kita lihat juga alamat dari Rafil Aila tadi sudah berubah jadi Kota Fajar. Sini kita juga bisa hapus data karyawannya. Ketika admin mengklik tombol hapus, maka akan keluar konfirmasi yakin ingin menghapus karyawan ini. Jika yakin, maka klik ya lanjutkan. Kalau tidak, klik saja batal. Jadi kita akan lanjutkan. Nah, karyawan berhasil dihapus. Jadi Rafil Aila tadi sudah tidak ada lagi di sini. Selanjutnya ada tabel divisi atau komponen divisi. Di sini juga bisa kita cari nama divisinya ya. Misalnya
administrasi. Jadi yang muncul administrasi. Ini misalnya nama divisi manajemen sekolah. Jadi jumlah karyawan yang berada di divisi manajemen sekolah itu hanya 1. Selanjutnya divisi guru. Jadi jumlah karyawan yang berada dalam divisi guru itu ada 24. Di tabel divisi ini kita juga bisa menambah divisi. Misalnya nanti di sini kita tambah divisi misalnya OSIS ya. Misalnya OSIS gitu. Kita tambah aja. Nah, OSIS berhasil ditambahkan. Juga bisa kita edit gitu. Misalnya ini bukan OSIS tapi OSIM ya misalnya. Nah, kita simpan perubahannya jadi berubah jadi OSIM. Kenapa di sini 0 jumlah karyawannya? Karena belum ada karyawan yang kita daftarkan di divisi OSIM ini. Nah, kita juga bisa menghapus data divisi ini. Kita lanjutkan. Oke, udah berhasil dihapus. Selanjutnya di jabatan hampir sama seperti divisi, itu ada nama jabatan. Tapi di sini tidak. Di sini hanya bisa menambahkan nama jabatan. Di sini jabatannya ada operator, kepala sekolah. Bisa kita tambahkan jabatannya misalnya kesehatan gitu ya. Nah, kita tambah, maka kesehatan juga ikut bertambah. Sama juga di sini kita bisa edit dan menghapus. Selanjutnya di sini ada tabel guru. Nah, di tabel guru ini ada list nama guru. Sini ada nama guru, mata pelajaran yang diampu, jumlah jam mata pelajaran, dan penempatan. Di sini juga ada aksi edit dan hapus. Kita bisa menambah nama guru juga di sini. Nah, di sini kita bisa pilih nama guru yang belum terdaftar tadi, Rafiul Aila misalnya. Terus pilih mata pelajarannya yang belum terdaftar, jumlah jam tatap muka dan penempatan ini. Dan di sini kita juga bisa filter, misalnya kita cari mapelnya matematika. Jadi yang muncul hanya nama guru yang mengampu mata pelajaran matematika. Penempatan seperti itu juga. Selanjutnya ada tabel mapel yang menampilkan list mapel atau data-data mata pelajaran yang diampu oleh guru-guru tersebut. Di sini kita juga bisa edit nama mapelnya gitu. Kita bisa hapus juga nama mapelnya di sini. Kita juga bisa menambahkan nama mapel, misalnya bahasa Mandarin misalnya. Nah, kita klik tombol tambah, maka berhasil ditambah. Nah, tadi bahasa Mandarin berhasil ditambahkan. Di sini kita juga bisa edit. Misalnya nggak usah pakai bahasanya, cukup Mandarin aja, simpan perubahan. Nah, jadi mapelnya berhasil diperbarui. Di sini kita hapus, lanjutkan. Nah, maka Mandarin tadi juga ikut kehapus. Selanjutnya ada tabel wali kelas. Di sini di tabel wali kelas itu menampilkan nama guru yang menjadi wali kelas pada setiap kelas. Jadi di sini ada nama guru, kelas yang diampu, jumlah siswa pada setiap kelas. Di sini juga bisa kita edit, misalnya kita pilih misalnya guru ini berganti gitu, jadi ke 11 gitu. Di sini kita juga bisa tambahkan wali kelas jika nanti kelasnya bertambah. Selanjutnya ada tabel kelas. Tabel kelas ini berisi data kelas berupa tingkat, ruang, dan jumlah siswa. Misalnya tingkat 10 atau kelas 10, ruangnya itu 10A, dan jumlah siswa pada kelas ini itu ada 36. Kita juga bisa edit, misalnya kita edit jumlah siswanya itu 35 misalnya. Nah, jumlah siswanya tadi udah kita edit. Terus misalnya wali kelasnya kita pilih misalnya Ana Parlina gitu. Tahun ajarannya misalnya 2025-2026. Nah, jadi kita bisa tambahkan ini. Jadi kelas berhasil diperbarui. Jadi berubah tadi jadi 35. Selanjutnya ini tabel status kepegawaian.
yang menampilkan status kepegawaian dari masing-masing karyawan. Misalnya kayak status kepegawaian itu ada honorer, kontrak, non PNS, PNS, atau PPK. Kita bisa juga tambah status kepegawaian. Misalnya nanti bertambah nih status kepegawaian misalnya ASN gitu, ini contoh. Kita tambah. Terus misalnya kita edit. Setelah status kepegawaian di sini sudah habis ya menu-menunya. Jadi di sidebar ini, di menu samping ini dia ada apa ya ini, kayak bukan foto profil tapi kayak logo gitu atau inisial nama dari si admin. Terus sini ada menu-menunya, dashboard, karyawan, divisi, jabatan, guru, mata pelajaran, wali kelas, dan status kepegawaian. Nah, setelah semuanya selesai kita bisa langsung log out.